Naga Sasra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 83. Bugel Kaliki kemudian menjadi benar-benar marah. Agaknya ia benar-benar tidak biasa mempergunakan senjata. Sehingga ketika anak panah menyambar-nyambar semakin banyak, ia menjadi agak bingung. Dengan demikian, aku menduga bahwa orang itu sama sekali tidak kebal dari senjata. Tiba-tiba terjadilah suatu yang tidak kami duga-duga. Bugel Kaliki melepas kain panjangnya. Sesaat kemudian kain itu pun telah berputar dan menyambar setiap anak panah yang diarahkan kepadanya. Gila, gerutu ulungan, namun anak buahnya menyerang terus. Bugel Kaliki berloncat seperti kijang, dan sekali-kali ia menyambar orang-orang terdekat. Namun demikian ia menyerang, sehingga ia terpaksa untuk menangkisnya. Demikianlah pertempuran yang aneh itu berlangsung. Meskipun demikian, hantu yang bongkok itu berhasil pula mendapatkan beberapa orang korban. Sungguh suatu kejadian di luar kemampuan untuk mengatakan, apakah yang sudah dilakukannya. Namun Wulungan dengan anak buahnya berjuang dengan gigihnya. Hanya karena jumlah mereka yang sangat banyaklah maka Bugel Kaliki tidak dapat membunuh mereka. Apa yang dikatakan oleh Ki Ageng Sora Dipayana ternyata benar. Bugel Kaliki itu benar-benar tidak berkurang tenaganya. Ketika matahari telah mencapai puncaknya, orang itu masih saja segar seperti semula. Untunglah bahwa Wulungan telah mengatur anak buahnya, sehingga mereka tidak menumpahkan seluruh tenaga mereka. Berganti-ganti mereka menempatkan diri mereka di garis pertama, sehingga dengan demikian mereka telah menghemat tenaga mereka. Gupita pun ternyata adalah seorang pemimpin yang baik. Ia dapat menguasai laskarnya sebaik-baiknya. Meskipun orang-orang dari golongan hitam itu menyerbu dengan tak teratur, namun mereka tetap melawan dalam gelar yang baik. Pada dasarnya setiap orang dari golongan hitam itu mempunyai kelebihan dari setiap orang di dalam laskar Gupita, namun karena kerja sama mereka lebih rapi serta jumlah mereka lebih banyak, maka mereka pun dapat memberikan perlawanan yang cukup. Sedang di tempat lain, aku lihat Ki Ageng Sora Dipayana terikat dalam pertempuran melawan Nagapasa. Mereka berdua ternyata memiliki banyak kelebihan daripada manusia biasa seperti aku ini. Melihat cara Ki Ageng bertempur, aku menjadi bangga hati. Seolah-olah terbayang kembali masa kanak-kanakku. Masa daerah Perdikan Pangkantunan mengalami masa-masa yang cemerlang. Tak seorang pun yang mengganggu perkelahian kedua orang itu. Baik laskar dari golongan hitam maupun laskar Pamingit. Seolah-olah mereka dibiarkan berbuat sesuka hati mereka. Tetapi aku tak sempat menyaksikan lebih lama. Sebab di hadapanku menyambar-nyambar dengan dahsyatnya si bongkok dari Gunung Cerme. Aku tidak mau menjadi korban begitu saja. Karena itu, aku pun berusaha untuk melindungi diriku sebaik-baiknya. Bahkan ternyata orang-orang Pamingit itu pun tidak membiarkan aku terbunuh tanpa pembelaan. Setiap Bugel Kaliki mencoba menyambar aku, orang-orang Pamingit itu pun selalu melindungi aku dengan panah-panahnya, atau dengan pedang-pedangnya. Demikian pertempuran itu berlangsung sehari penuh. Tak dapat dikatakan siapa yang memperoleh kemenangan, selain korban jatuh satu demi satu dari kedua belah pihak. Pertempuran itu pun masih belum berkisar dari medan yang sama. Meskipun kedua belah pihak berusaha keras untuk mendesak lawan-lawan mereka. Orang-orang hitam yang marah itu mencoba mengusir orang-orang Pamingit dari Kepandak, sedang orang-orang Pamingit berusaha untuk mendesak orang-orang hitam itu masuk ke dalam kota, atau meninggalkan Pamingit sama sekali. Namun mereka masing-masing terpaksa mengakui kegigihan lawan. Sehingga ketika matahari telah tenggelam di balik ujung-ujung perbukitan di sebelah barat, terasa betapa letih menyusup ke dalam tubuh. Karena itu, ketika terdengar tanda-tanda untuk menghentikan pertempuran, kedua belah pihak yang telah tenggelam dalam kepayahan yang sangat, segera menarik diri mereka masing-masing. Orang dari golongan hitam, yang biasanya tidak mengenal waktu untuk bertempur, saat itu pun agaknya benar-benar telah kehabisan tenaganya. Mereka pun segera menarik pasukan mereka, dan mengundurkan diri dari garis pertempuran. Hanya Wulunganlah yang agak sulit melepaskan diri dari serangan-serangan Bugel Kaliki. Meskipun malam menjadi semakin gelap. Untunglah bahwa orang tua itu pun akhirnya merasa perlu untuk menghentikan pertempuran, sebab di dalam gelap malam, panah-panah orang Pamingit itu menjadi semakin tidak jelas, dan dengan demikian Bugel Kaliki merasa bahwa bahayanya menjadi semakin besar. Ki Ageng Sora Dipayana pun menghentikan pertempuran pula. Aku tidak tahu bagaimana mereka berjanji, sehingga mereka masing-masing meninggalkan medan itu pula.
Demikianlah pertempuran di hari pertama itu berakhir. Dan berakhir pula ceritaku. Malam itu aku mohon izin untuk meninggalkan Pamingit. Sebab aku telah berjanji dengan Kakang Penjawi. Ki Ageng Sora Dipayana pun tidak menahan. Namun demikian Ki Ageng berpesan, Jaladri. Sampaikan apa yang kau lihat kepada cucuku. Katakan bahwa hari ini, berapa puluh orang dari Pamingit telah jatuh menjadi korban di Kepandak dan mungkin juga di Sumber Panas. Aku mengharap, sebentar lagi Lembu Sora akan mengirimkan orangnya kemari, mengabarkan apa yang telah terjadi. Tetapi yang pasti, bahwa besok akan jatuh pula korban-korban baru. Aku tidak tahu berapa hari pertempuran akan berlangsung. Dan aku tidak tahu apakah kami akan berhasil mengusir orang-orang golongan hitam itu dari Pamingit. Salamku buat cucuku, buat Angger Mahesa Jenar serta sahabat-sahabatnya, serta buat Wanamerta yang setia. Kalau Laskar Pamingit tidak mampu lagi bertahan di Kepandak, kami akan mundur ke Pangrantunan, sedang Laskar Lembu Sora harus bergabung pula ke sana. Suara Ki Ageng Sora Dipayana kemudian menurun, entahlah. Apakah aku masih akan dapat bertemu dengan cucuku itu? Jaladri mengakhiri ceritanya. Dari wajahnya terbayang perasaannya yang muram. Agaknya pesan Ki Ageng Sora Dipayana itu sangat berkesan di hatinya. Suasana di pendapa itu menjadi sepi hening. Masing-masing duduk dengan tenangnya. Ada sesuatu yang tersangkut di dalam dada mereka. Sehingga akhirnya suasana sepi itu dipecahkan oleh suara Arya Salaka mengejutkan, apa yang kau lihat di Sumber Panas, Kakang Penjawi? Penjawi terkejut. Ia mengangkat wajahnya memandang Arya Salaka. Kemudian diperhatikannya satu demi satu setiap wajah dari mereka yang duduk di pendapa itu. Setelah menarik nafas dalam-dalam ia pun menjawab, aku tidak mengalami pertempuran seperti Adi Jaladri. Namun aku dapat menyaksikan sebagian darinya, sedang sebagian aku dengar dari orang Banyu Biru yang telah aku hubungi sebelumnya. Di Sumber Panas, Ki Ageng Lembu Sora dan Sawung Sariti pun mempunyai pekerjaan yang berat. Sebab di antara orang-orang hitam yang harus dilawannya terdapat Simaroda, Pasingsingan dan Surasarunggi. Ketiga-tiganya berkumpul, potong Arya. Ya, ditambah dengan Lawa Ijo dan Jakasoka, sambung Penjawi. Gila, desis Wanamerta. Ya, Penjawi meneruskan, karena itulah maka mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Untunglah bahwa orang asing yang diceritakan oleh Adi Jaladri, benar-benar datang ke Sumber Panas. Dari jauh aku tidak dapat melihat bagaimanakah bentuk tubuh serta wajahnya. Namun dari sekian banyak orang, aku dapat mengambil kesimpulan bahwa orang itu memiliki kesaktian yang tak ada bandingnya. Ia dapat melawan salah seorang dari tokoh hitam itu seorang diri, sedang Ki Ageng Lembu Sora dan Sawung Sariti, masing-masing memerlukan beberapa puluh orang untuk membantunya. Apalagi kelompok-kelompok lain. Mereka harus berjuang mati-matian melawan Lawa Ijo dan Jakasora. Ketika Penjawi berhenti bercerita, kembali pendapa itu menjadi sepi. Sehingga tarikan nafas mereka yang lebih cepat dari biasa, menjadi semakin terang. Sesaat kemudian Penjawi meneruskan, korban berjatuhan. Namun Laskar Pamingit jauh lebih banyak dari Laskar golongan hitam itu, sehingga pekerjaan orang dari golongan hitam itu pun tidak ringan. Meskipun demikian, tampaklah setapak demi setapak mereka mendesak maju. Ki Ageng Lembu Sora terpaksa menarik diri, dan mempergunakan segenap tenaga cadangan yang ada. Sehingga dengan demikian korbannya pun menjadi semakin banyak. Meskipun beberapa puluh orang dari golongan hitam itu jatuh pula, namun keadaan Laskar Ki Ageng Lembu Sora tak menyenangkan. Kekuatan Ki Ageng Lembu Sora telah dikerahkan ketika matahari telah berada sejengkal di atas punggung bumi. Namun karena tekanan yang dahsyat, maka Laskar itu pun terpaksa menarik diri. Untunglah bahwa senja turun. Sehingga ketika Laskar Pamingit telah mempergunakan kekuatan terakhirnya, jatuhlah malam dengan cepatnya. Sungguh suatu pertolongan yang tiada taranya. Ketika itu, Laskar Pamingit telah terpaksa meninggalkan Sumber Panas dan mundur beberapa tonggak kepedukuhan di belakangnya. Aku sekali lagi mencoba mencari orang-orang Banyu Biru yang berjanji akan memberi aku beberapa keterangan. Dari orang itulah aku mendengar bahwa orang asing yang tak kukenal itu mencoba memberi beberapa petunjuk kepada Lembu Sora. Ia mengharap setidak-tidaknya besok pagi, Laskar Lembu Sora dapat bertahan di tempatnya. Tetapi aku tidak sempat melihat pertempuran hari ini. Mudah-mudahan orang asing itu dapat memberi sekedar nafas kepada Laskar Pamingit. Penjawi berhenti bercerita. Sekali lagi ia memandang wajah Arya Salaka.
Dilihatnya keringat mengalir dari keningnya. Matanya tajam menatap lantai di hadapannya. Pendapa itu kembali digenggam oleh kesepian. Cerita Penjawi dan Jaladri menumbuhkan perasaan yang aneh. Tidak saja pada Arya Salaka, tetapi juga setiap hati para pemimpin Laskar Banyu Biru. Berkali-kali terngiang di telinga mereka, korban berjatuhan. Korban berjatuhan. Dan korban pada Laskar Pamingit itu masih akan bertambah-tambah. Dalam kediaman itu terdengar Mahesa Jenar bertanya, "Penjawi atau Jaladri, tahukah engkau bagaimana bentuk tubuh orang yang tak kau kenal itu?" Penjawi menggeleng, tetapi Jaladri menjawab, "Sungguh tak tersangka bahwa orang itu mempunyai kesaktian yang mengagumkan. Tubuhnya tidak lebih gagah dari seorang perempuan. Suaranya pun kecil, nyaring seperti suara perempuan." "Titis Anganten," potong Mahesa Jenar cepat-cepat. "Orang sakti dari Banyuwangi." Titis Anganten, ulang Kebokanegara dan Arya Salaka hampir berbareng. "Iya," jawab Mahesa Jenar. "Aku pernah ditolongnya pula dari terkaman si Marodra tua. Aku pernah mendengar namanya, gumam Kebokanegara, ayah pernah menyebut-nyebutnya." "Ia datang tepat pada waktunya," sahut Mahesa Jenar. Lalu suasana menjadi sepi kembali. Masing-masing hanyut dalam angan-angan mereka sendiri. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara Arya Salaka, "Nah, kalian telah mendengar apa yang telah terjadi di Pamingit." Tak seorang pun yang menyahut. Mereka masih tetap dalam kediaman yang beku. Ketika tak seorang pun yang bersuara, bertanyalah Mahesa Jenar, "Apakah yang akan kau lakukan, Arya?" Arya tidak segera menjawab. Ia memandang berkeliling, seolah-olah ia minta pertimbangan dari mereka. Meskipun demikian, otaknya yang cerdas segera menangkap maksud pertanyaan gurunya. Di dalam dadanya selalu berdentang pesan eyangnya kepada Jaladri, "Aku tidak tahu apakah kami akan berhasil mengusir orang-orang golongan hitam itu dari Pamingit, dan seterusnya. Entahlah, apakah aku masih dapat bertemu dengan cucuku itu." Maka kemudian ia pun berkata lantang, "Nah, apa kata kalian? Bukankah dalam keadaan yang sulit itu, kita dapat mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya? Hari ini kita akan dapat menghancurkan Laskar Pamingit itu. Dengan demikian Banyu Biru akan menjadi milik kita. Bahkan Pamingit pun kemudian akan kita duduki setelah kita berhasil menumpas Laskar dari golongan hitam." Para pemimpin Laskar Banyu Biru itu tiba-tiba terkejut mendengar kata-kata Arya Salaka. Meskipun mereka datang ke perbatasan untuk maksud itu, namun tiba-tiba terasa sesuatu keganjilan di dalam dada mereka. "Kenapa kalian diam?" tanya Arya Salaka. "Kesempatan ini tak akan berulang." Para pemimpin Banyu Biru itu masih diam. Mereka tidak tahu perasaan apa yang bergolak di dalam dada mereka sendiri. Hanya Mahesa Jenar yang kemudian menjadi gelisah. Namun ia masih berdiam diri pula. Ia sedang meraba-raba maksud pertanyaan muridnya itu, dengan suatu kepercayaan yang penuh, bahwa muridnya adalah seorang yang berhati jantan, namun berotak cemerlang. Karena itu ia masih menanti maksud Arya Salaka. Memang Arya Salaka benar-benar seorang pemuda yang cakap. Ia dapat melihat keadaan dengan cermat. Dalam saat yang pendek, ia dapat merasa bahwa hatinya bergolak ketika ia mendengar cerita Panjawi dan Jaladri. Demikian pula agaknya perasaan yang bergetar di dalam dada setiap pemimpin Laskar Banyu Biru itu. Bagaimanapun mereka membenci dan bahkan mereka telah berjanji untuk berjuang mati-matian mengusir orang-orang Pamingit dari Banyu Biru, serta kalau perlu mereka akan saling membunuh untuk mempertahankan kesetiaan mereka. Namun demikian, ketika mereka mendengar bahwa orang-orang Pamingit mengalami tekanan yang berat dari golongan hitam, timbullah perasaan yang lain di dalam diri mereka. Sebab apapun yang terjadi di antara mereka, permusuhan yang bagaimanapun tajamnya, namun orang Banyu Biru dan Pamingit adalah orang-orang dari cabang aliran darah yang sama. Mereka semula adalah orang-orang dari daerah perdikan Pangrantunan. Ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka telah bersama-sama bekerja untuk tanah ini. Banyu Biru dan Pamingit. Bagi orang Banyu Biru, orang-orang Pamingit adalah orang-orang yang masih bersangkut paut dengan darah keturunan mereka. Di Pamingit tinggallah kemenakan-kemenakan mereka, atau sepupu mereka atau paman mereka. Demikian pula sebaliknya. Sehingga dengan demikian, apakah mereka akan merelakan darah mereka yang mengalir di dalam tubuh saudara-saudara mereka itu memercik dari luka-luka mereka, karena pokal orang-orang golongan hitam? Karena pertanyaan-pertanyaan itulah, maka mereka masih tetap berdiam diri.
Agaknya Arya Salaka telah mengamati keadaan dengan tepatnya. Sekali lagi ia memandang gurunya. Demikian Mahesa Jenar memandang langsung mata muridnya, tahulah ia apa yang tersirat di hatinya. Karena itu ia pun menjadi terharu. Tetapi ia tidak berkata apapun, selain beberapa kali mengangguk-anggukan kepalanya. Yang terdengar kemudian adalah suara Arya Salaka. Paman-paman sekalian, pemimpin Laskar Banyu Biru yang setia. Agaknya aku tahu apa yang tersimpan di dalam dada kalian. Ketika aku ajukan beberapa pertanyaan kepada kalian, tetap berdiam diri, sebab kalian tidak meyakini apa yang bergolak di dalam dada kalian. Karena itu, cobalah, biar aku menebaknya. Bukankah kalian merasa bahwa kalian tidak rela mendengar cerita bahwa saudara-saudara kalian terpaksa mengalami tekanan yang berat dari golongan hitam? Bukankah kalian tidak rela bahwa orang-orang hitam itu akan menguasai Pamingit? Gumpalan dari tanah perdikan Pangrantunan yang perkasa? Tanah perdikan yang dengan susah payah dibangun oleh Eyang Sora Dipayana beserta kakek-kakek serta ayah bunda kalian? Para pemimpin Laskar Banyu Biru itu masih agak bingung. Mereka belum tahu benar arah pembicaraan Arya Salaka. Akhirnya Arya Salaka berkata dengan terangnya, seperti terangnya matahari di siang yang panas itu. Nah, paman-paman sekalian. Yakinlah bahwa aku sependapat dengan kalian. Dengan pertanyaan-pertanyaanku yang pertama, sebenarnya aku hanya ingin mendapatkan keyakinan akan hati nurani kalian. Apakah kalian masih marah dan mendendam kepada saudara-saudara kita dari Pamingit itu? Tetapi ternyata kalian telah menempuh pergolakan perasaan yang membendung perasaan dendam itu. Memang kita seharusnya tidak mendendamnya, meskipun seandainya saudara-saudara kita dari Pamingit itu masih tetap berada di pendapat ini. Kita datang untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk melepaskan dendam kita. Para pemimpin Laskar Banyu Biru itu tiba-tiba menegakkan kepala mereka. Untuk beberapa saat mereka saling berpandangan. Kalau demikian, Arya meneruskan, paman-paman yang perkasa, tinggalkan pendapat ini segera. Kembalilah ke dalam pasukan kalian, dan siapkanlah mereka. Kita bawa separuh dari seluruh Laskar Banyu Biru ke Pamingit. Kita tempatkan diri di bawah pimpinan Eyang Sora Dipayana untuk menumpas golongan hitam itu. Apakah kalian sependapat? Pasti, teriak mereka serentak. Kami sependapat. Dan kami segera akan melaksanakannya. Bagus, potong Arya Salaka. Kita akan berangkat segera setelah separuh dari laskar kita berkumpul di alun-alun. Arya tidak perlu mengulangi perintahnya kembali. Para pemimpin itu segera berdiri dan berloncatan ke halaman. Segera mereka berada di atas punggung kuda masing-masing, untuk kemudian melesat seperti angin. Mereka ternyata masih menyala rasa kesetiakawanan yang mendalam. Mereka ternyata lebih mendendam kepada golongan hitam, daripada kepada orang-orang Pamingit. Dan sekarang perasaan itu diungkatnya kembali. Sepeninggal mereka, di pendapa itu masih duduk selain Arya Salaka, Mahesa Jenar, Kebokanigara, Rara Wilis, Endang Widuri, Mantingan, Wirasaba, Wanamerta, Bantaran, Penjawi, Jaladri dan Sendang Parapat. Kemudian kepada Mahesa Jenar, Arya Salaka berkata, adakah kita yang berada di pendapa ini akan berangkat semuanya? Jangan Arya, jawab Mahesa Jenar. Kita harus berhati-hati. Bukankah tersebar berita bahwa Naga Sasra dan Sabuk Inten masih berada di Banyu Biru? Kita dapat menduga bahwa kabar itu sengaja disiarkan untuk menimbulkan keributan, namun kita dapat menduga lain. Mungkin mereka benar-benar masih berpendapat bahwa keris-keris itu berada di Banyu Biru. Karena itu biarlah Kiai Wanamerta dan Sendang Parapat yang belum sembuh benar, tinggal di sini, didampingi oleh Kakang Mantingan dan Wirasaba. Selain itu biarlah Wilis tinggal di sini pula. Dan bagaimanakah sebaiknya dengan Endang Widuri, tanya Mahesa Jenar kepada Kebokanigara. Aku ikut dengan Paman Mahesa Jenar. Endang Widuri menyahut sebelum ayahnya menjawab. Jangan Widuri, potong ayahnya, kali ini jangan. Kita menghadapi lawan yang tak terduga kekuatannya. Aku telah dapat menduganya, jawab Widuri. Laskar Eyang Sora Dipayana hanya terpaut sedikit dari kekuatan Bugel Kaliki di hari pertama. Di hari kedua, kekuatan itu akan lebih banyak mengalami kegoncangan. Katakan bahwa Laskar Pamingit mengalami kekalahan 2 kali lipat dari hari pertama. Tetapi kekuatan Eyang Sora Dipayana masih lebih dari 3/4 dari kekuatan lawan. Nah kalau demikian, mereka malam nanti pasti sudah mundur ke Pangrantunan.
Dengan tambahan laskar Kakang Arya Salaka yang segar, kekuatan akan berimbang kembali. Lebih-lebih tokoh-tokohnya akan mampu lagi berbuat seenaknya. Dan apakah gunanya ayah ikut serta kalau ayah tidak mampu mengalahkan orang yang bernama Nagapasa, atau Simarodra atau Surasarunggi? Jangan sesorah panjang-panjang, Widuri, potong ayahnya. Sedang orang-orang yang mendengarkan terpaksa tersenyum-senyum. Namun di dalam hati mereka, terasa betapa mereka mengagumi gadis itu. Agaknya ia benar-benar dapat membuat gambaran dari medan di Pamingit dengan perhitungan yang baik. Kemudian terdengarlah Kebokanigara meneruskan, meskipun agaknya kau benar, namun kita harus berhati-hati. Mereka akan berbuat jauh lebih dahsyat daripada yang kau duga, sebab orang-orang dari golongan hitam itu membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan. Bahkan cara-cara yang kadang-kadang melanggar hukum-hukum perikemanusiaan. Meski akan menakut-nakuti kau dengan cara-cara yang tak wajar. Aku tidak takut, jawab Widuri. Kebokanigara menggelengkan kepalanya, katanya, hanya prajurit yang baik yang dapat bertempur melawan golongan hitam. Aku prajurit yang baik, jawab Widuri, prajurit yang baik akan selalu patuh kepada perintah. Nah dengarlah perintah pemimpin pasukan, Arya Salaka, sahut ayahnya. Endang Widuri mengerutkan keningnya. Beberapa orang terpaksa tertawa mendengarkan perdebatan itu. Dengan wajah cemberut gadis itu memandang Arya Salaka. Arya Salaka sendiri menjadi bingung. Ia tahu maksud Kebokanigara akan tetapi di dalam hati kecilnya ingin mengajak gadis itu serta. Entahlah, apa sebabnya. Tetapi diingatnya bahwa bahaya akan datang setiap waktu, maka ia pun berpendapat bahwa sebaiknya Endang Widuri tidak ikut serta. Apalagi Rara Wilis pun tidak. Tetapi sebelum ia sempat menjawab, terdengar Endang Widuri berkata, baiklah, baiklah. Aku sudah tahu jawaban Kakang Arya Salaka, ia pasti akan berpihak kepada ayah. Arya Salaka tersenyum. Kemudian terdengar Widuri meneruskan, biarlah aku tinggal bersama Bibi Wilis dan Eyang Wanamerta. Bukankah begitu Bibi? Tentu, jawab Wilis, kau menemani aku di sini. Dan biarlah Paman Mantingan nanti bercerita tentang Baratayuda, Rara Wilis meneruskan, dan Paman Wirasaba akan meniup seruling hingga beringin kurung itu nanti menari-nari bukan begitu Paman? Mudah-mudahan, sahut Wirasaba sambil tertawa. Tetapi itu tidak penting, Widuri meneruskan, sebenarnya Paman Mahesa Jenar yang paling berkeberatan aku ikut serta. Kenapa aku, sahut Mahesa Jenar. Bukankah Paman menghendaki aku tinggal, menunggu Bibi Wilis, supaya Bibi Wilis tidak hilang? Paman Mahesa Jenar takut kalau orang yang disebut ular laut dari Nusa Kambangan datang menjemput Bibi, dan... Kata-kata Widuri terputus, ia memekik kecil ketika Rara Wilis mencubitnya. Tobat Bibi aduh. Rara Wilis tiba-tiba menundukkan mukanya. Terasa rona merah yang panas menjalar ke pipinya. Jangan nakal Widuri, ayahnya menasehatinya. Tidak aku tidak nakal lagi, jangan-jangan cubit dagingku akan terkupas. Bibi kalau mencubit sakitnya bukan main. Mau tidak mau Wilis terpaksa tersenyum. Memang Widuri benar-benar nakal. Ia tidak peduli berhadapan dengan siapapun, kalau teringat sesuatu yang menarik hatinya untuk menggoda, ia pun berbuatlah. Sementara itu para pemimpin Banyu Biru telah sampai ke pasukan masing-masing. Segera mereka mempersiapkan laskar mereka. Separuh akan dibawa ke Pamingit. Mula-mula setiap orang di dalam laskar Banyu Biru menjadi heran, mengapa tiba-tiba mereka harus membantu Pamingit. Namun setelah mendapat penjelasan dari para pemimpinnya, mereka pun sadar akan tugas itu. Tugas yang harus dikedepankan. Menumpas setiap gerombolan yang mengkhianati kemanusiaan. Mengkhianati ketentraman hidup rakyat yang tinggal jauh di sekitar daerah mereka. Bahkan tujuan jangka jauh yang telah mereka rintis. Mencari pusaka yang dapat membawa mereka kepada jabatan tertinggi di Demak. Yang tinggal di Banyu Biru pun segera mempersiapkan diri mereka pula. Mereka mengamati senjata-senjata mereka, apakah senjata mereka telah siap untuk melawan musuh yang berbahaya. Beberapa orang yang harus tinggal di Banyu Biru menjadi kecewa. Sebenarnya mereka ingin turut di dalam laskar yang kan pergi ke Pamingit tetapi mereka pun sadar bahwa mereka mempunyai tugas yang penting pula di Banyu Biru. Demikianlah ketika matahari telah memanjat lebih tinggi lagi di atas pucuk pohon sawo kecik di halaman Banyu Biru itu, mulailah ujung laskar Banyu Biru memasuki alun-alun. Kelompok demi kelompok.
Dari wajah mereka tampaklah betapa besar hati mereka setelah berkesempatan untuk menginjakkan kaki mereka di atas tanah pusaka. Betapa mereka merasakan kenikmatan yang mengetuk-ketuk dada mereka, meskipun terasa bahwa tanah tercinta ini telah mengalami beberapa kemunduran. Tetapi telah beberapa tahun mereka mengasingkan diri, di dalam masa-masa yang prihatin, akhirnya mereka dapat menginjakkan kaki mereka di bumi tercinta ini kembali. Di sekitar alun-alun itu pun kemudian berduyun-duyun rakyat Banyu Biru menyaksikan putra-putra daerah mereka yang setia, yang selama ini menghilang dari kampung halaman karena tekanan-tekanan orang Pamingit. Namun ternyata mereka sekarang datang kembali dengan senjata di tangan. Setelah pasukan itu semuanya memasuki alun-alun, maka berkumpullah setiap pimpinan kelompok laskar itu di hadapan Arya Salaka. Dengan hati-hati Arya Salaka memberikan beberapa penjelasan kepada mereka apakah sebabnya mereka kini harus menempatkan diri di bawah pimpinan Ki Ageng Soradipayana. Dalam keadaan seperti sekarang ini, katanya, Ki Ageng Soradipayana memang harus memegang seluruh pimpinan atas Banyu Biru dan Pamingit. Tak ada orang lain yang lebih berhak daripadanya. Sedang Ki Ageng Soradipayana sekarang sedang berjuang melawan golongan hitam. Namun lawannya terlalu besar. Lawannya memiliki keunggulan yang tak dapat diatasinya. Nah, apakah kalian, pewaris tanah perdikan Pangrantunan yang kemudian bernama Banyu Biru ini akan tinggal diam menyaksikan orang yang cikal bakal tanah ini mengalami bencana? Terdengar jawaban Batarubo. Kami bela Ki Ageng Dipayana dengan segenap tenaga yang ada pada kita. Terima kasih, jawab Arya, tentukan separuh dari kalian akan kubawa ke Pamingit. Separuh tetap tinggal di sini untuk menjaga kemungkinan yang tak kami harapkan di tanah ini. Kemudian, siang hari kalian kami perkenankan untuk beberapa saat meninggalkan pasukan, barangkali kalian ingin melihat sanak keluarga dan orang yang kalian rindukan. Nanti kalau matahari telah membuat bayanganmu sepanjang badan, kalian harus berkumpul kembali di alun-alun ini. Aku mengharap, sedikit lewat tengah malam kalian harus sudah berada di Pangrantunan. Ketika penjelasan Arya Salaka itu diberikan kepada setiap kelompok oleh para pemimpin kelompok, bersoraklah mereka. Mereka menerima kebijaksanaan Arya dengan sepenuh hati, tidak saja sebagai lazimnya seorang prajurit yang baik. Namun karena ternyata Arya Salaka telah berpikir seperti apa yang mereka pikirkan. Arya tidak menutup mata atas kemungkinan yang ada di dalam dada laskarnya. Sebab ia sendiri merasakan betapa rindunya kepada halamannya, kepada setiap bunga yang berkembang, lebih lagi kepada bundanya. Tetapi sampai saat ini orang yang dirindukannya masih belum diketemukannya. Bahkan ia tidak tahu apa yang terjadi atas ibunya di Pamingit. Apakah orang-orang dari golongan hitam itu tidak mengganggunya? Tiba-tiba Arya menjadi tidak sabar lagi, namun ia sadar tidak bisa membawa laskarnya ke jurang kebinasaan, hanya karena dirinya merindukan ibunya. Karena itu, ia telah mencoba menekan perasaannya untuk mempertahankan keseimbangannya sebagai seorang pemimpin. Sesaat kemudian bubarlah barisan yang berada di alun-alun itu. Masing-masing berjalan dengan tergesa-gesa, bertebaran ke segenap penjuru Banyu Biru. Beberapa orang yang tidak mempunyai kepentingan lagi dengan orang lain, karena hampir seluruh keluarganya telah menyertainya ke Gedong Songo, ingin juga berjalan-jalan berkeliling kota melihat-lihat perubahan yang timbul selama kota ini ditinggalkan. Kadang mereka singgah juga ke rumah kenalan mereka. Namun kenalan mereka telah menerima mereka dengan ketakutan. Jangan-jangan laskar Banyu Biru ini akan mengganggunya seperti cerita yang selama ini selalu didengar tentang mereka, bahwa laskar Banyu Biru tidak lebih dari gerombolan penyamun dan perampok yang hanya mampu membuat kacau dan bencana. Namun setelah mereka mengetahui apa yang telah dilakukan laskar Banyu Biru itu yang dengan ramah menyapa mereka, mereka memberi salam gairah seperti dahulu. Sadarlah mereka bahwa laskar Banyu Biru adalah laskar yang selama ini berjuang untuk kepentingan mereka. Untuk kepentingan rakyat Banyu Biru. Mereka ternyata selama ini telah berusaha dengan gigihnya melenyapkan pengisapan orang lain atas mereka. Sisa waktu mereka pergunakan untuk beristirahat. Di bawah pohon-pohon yang rindang, di gardu-gardu dan di tempat yang sejuk. Mereka tidak tahu apakah nanti mereka masih mempunyai waktu untuk beristirahat. Arya Salaka pun mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Meskipun hatinya selalu digelisahkan oleh keadaan ibunya yang tak diketahuinya, namun ia mencoba juga untuk membaringkan dirinya. Ketika matahari telah mulai condong ke barat, sibuklah kembali alun-alun Banyu Biru. Beberapa orang yang singgah di rumah keluarganya, kenalan-kenalannya atau sahabat-sahabatnya telah membenahi diri.
Mereka telah menyiapkan diri untuk segera memenuhi tugas mereka, pergi ke alun-alun sebelum bayangan mereka tumbuh tepat sepanjang tubuh. Sesaat kemudian alun-alun Banyu Biru itu telah riuh kembali, terdengarlah suara sangkakala mengaum dengan pada yang bergelora. Mengetuk setiap hati mereka yang mendengarnya. Suaranya terlempar dari tebing bukit Telamaya, merayap ke segenap penjuru, melontarkan panggilan suci. Panggilan kemanusiaan untuk menegakkan hukum-hukumnya, sebagai suatu panggilan pengabdian yang luhur. Sekali lagi Arja berdiri berhadapan dengan para pemimpin, kelompok laskarnya. Namun kini telah terbagi. Sebagian dari mereka dengan menyesal terpaksa tidak turut serta ke Pamingit, namun mereka pun sedang mengemban tugas yang berat pula, mengamankan Banyu Biru. Kali ini Arya berbicara singkat saja, memberi mereka petunjuk-petunjuk kemana laskar itu harus pergi. Kita langsung pergi ke Pangrantunan, sebagai tempat yang ditentukan untuk membuat garis pertahanan baru apabila Eyang Sora Dipayana terdesak. Kita semuanya akan menempatkan diri di bawah pimpinannya. Perjuangan kali ini merupakan sebagian dari perjuangan kalian untuk mempertahankan Banyu Biru. Bahkan dari tangan orang-orang yang jauh lebih jahat dan biadab dari orang-orang Pamingit. Yaitu golongan hitam. Tetapkanlah hati kalian. Tuhan bersama kita. Kemudian terdengar kembali sangkakala memecah udara Banyu Biru. Bersamaan dengan itu bergetar pulalah setiap hati laskar yang sudah siap itu. Sesaat kemudian terdengarlah aba-aba dari para pemimpin mereka, dan ketika terdengar bende berdentang untuk ketiga kalinya, maka ujung barisan itu pun mulai bergerak, diikuti oleh barisan-barisan yang ain, sehingga akhirnya di alun-alun itu tinggallah separuh dari mereka. Meskipun demikian, yang separuh itu pun, seolah-olah merasa jantung mereka berdebar bersama-sama dengan pasukan yang berjalan menjauh itu. Baru kemudian mereka sadar oleh suara Wanamerta, "Nah, kalian yang tinggal. Jangan menghilangkan kewaspadaan, mungkin besok, mungkin lusa kalian harus bertempur pula. Nah sekarang kalian dapat membubarkan barisan ini. Kembalilah ke dalam barak-barak yang telah ditentukan buat kalian. Tetapi kalian harus tetap dalam kesiapsiagaan yang tertinggi." Ketika laskar yang separuh itu kemudian meninggalkan alun-alun itu pula, maka kembalilah Wanamerta ke Pendapa untuk duduk bersama-sama dengan Mantingan, Wirasaba, Rara Wilis dan Endang Widuri. Di pundak merekalah tanggung jawab atas Banyu Biru diletakkan, sepeninggal Arya Salaka. Di perjalanan, tak banyaklah yang dipersoalkan oleh Arya Salaka dengan gurunya serta Kebokanigara. Angan-angannya lebih banyak dicengkam oleh kegelisahan tentang nasib ibunya. Namun demikian ia tetap dalam keseimbangan yang baik. Dua orang telah diperintahkannya untuk berjalan berkuda mendahuluinya. Mereka harus mengetahui, apakah laskar Pamingit yang dipimpin oleh Wulungan dan Ki Ageng Sora Dipayana berada di Pangrantunan atau di Kepandak. Untuk menghindari salah paham dengan laskar yang langsung dipimpin oleh Ki Ageng Lembu Sora, Arya Salaka menempuh jalan melingkar agak jauh di sebelah timur Pamingit, langsung menuju ke Pangrantunan. Apabila kemudian laskar itu akan menembus Pamingit, mereka akan datang dari arah tenggara. Ketika malam turun, laskar Arya Salaka telah menembus hutan-hutan yang tipis di sebelah timur Pamingit. Untuk beberapa saat laskar itu beristirahat. Mereka sekadar melepaskan lelah mereka dengan mempersegar tubuh mereka di sumber air yang mereka temui di perjalanan itu. Kemudian mereka masih sempat menikmati bekal yang mereka bawa. Ketupat sambal. Setelah beristirahat sejenak, kembali pasukan itu meneruskan perjalanan. Bulan di langit separuh bulat telah naik tinggi di atas bukit-bukit yang membujur seperti raksasa yang lelap. Angin malam yang lemah bertiup dari utara mengusap pohon-pohon perdu yang dengan lembutnya. Sedang di kejauhan sayup-sayup terdengar anjing-anjing liar menggonggong berebut makanan. Di tempat yang telah ditentukan, dua orang berkuda, yang ditugaskan oleh Arya Salaka untuk mengamati keadaan, telah menunggu. "Bagaimana?" tanya Arya kepada mereka. "Ki Ageng Sora Dipayana telah menarik pasukan ke Pangrantunan," jawab orang itu. "Sejak kapan?" tanya Arya Salaka. "Baru malam ini. Semua tenaga telah dikerahkan. Setiap laki-laki di Pangrantunan telah memanggul senjata," jawab orang itu. "Adakah golongan hitam telah menyusul ke Pangrantunan pula?" bertanya Arya Salaka lebih lanjut. "Aku kurang jelas. Namun hal itu mungkin sekali," jawab mereka. "Bagaimana dengan laskar Ki Ageng Lembu Sora?" "Tak aku ketahui. Namun mereka belum sampai di Pangrantunan sore tadi."
Tetapi seorang pengungsi mengatakan bahwa sumber panas pun telah dikosongkan. Laskar Ki Ageng Lembu Sora terdesak hebat sampai mereka terpaksa meninggalkan garis perang dalam keadaan tak teratur. Arya menarik nafas panjang. Agaknya kekuatan golongan hitam betul-betul tak dapat dianggap ringan. Suatu gabungan dari sarang-sarang gerombolan yang mengerikan. Alas Mentaok, Nusa Kambangan, Gunung Tidar, Rawa Pening dan seorang hantu dari lembah Gunung Cerme. Terbayanglah di dalam angan-angannya, bahwa Pamingit benar-benar sedang dilanda oleh taufan yang maha dahsyat. Ki Ageng Lembu Sora, yang beberapa saat yang lampau dapat bekerja sama dengan mereka, akhirnya sampailah saatnya ia digilas oleh arus hitam yang mengerikan itu, karena orang-orang dari golongan hitam itu sadar, bahwa Lembu Sora adalah suatu usaha saling memperalat semata-mata. Bukan suatu kerjasama yang tulus. Tetapi kini golongan hitam itu benar-benar salah hitung. Mereka mengharap Ki Ageng Lembu Sora terpaksa membagi laskarnya. Sebagian menghadapi laskar hitam itu, dan sebagian menghadapi laskar Arya Salaka. Mereka mengharap bahwa dengan demikian, menggilas Pamingit akan sama mudahnya seperti menggilas ranti, untuk kemudian menghantam hancur sisa-sisa laskar Arya Salaka dan Lembu Sora yang parah di Banyu Biru. Mereka sama sekali tidak menduga, bahwa kejernihan dan ketulusan hati Arya Salaka merupakan badai yang berhembus dengan dahsyatnya, memporak-porandakan rencana mereka. Arya Salaka kemudian memerintahkan laskarnya untuk mempercepat perjalanan. Hatinya pun menjadi semakin risau, apakah kira-kira yang telah terjadi di Pamingit dan apakah yang telah terjadi dengan ibunya. Ia menjadi cemas. Terbayanglah di dalam rongga matanya orang-orang seperti Pasingsingan, Simarodra dan sebagainya, dengan kasarnya memasuki setiap ruang rumah pamannya di Pamingit. Apakah ibunya diketemukan di rumah itu pula oleh mereka? Mudah-mudahan Tuhan memberikan perlindungan kepadanya. Hampir tengah malam, Laskar Arya Salaka telah mendekati Pangrantunan dari arah utara. Dari jauh mereka telah melihat beberapa kelompok perapian yang menyala di sekitar desa itu. Karena itu segera Arya Salaka menghentikan laskarnya untuk menghindari kesalahpahaman. Kepada gurunya ia berkata, "Paman, bukankah sebaiknya aku menghadap Eyang Sora di Payana lebih dahulu?" Mahesa Jenar mengangguk, jawabnya, "Baik Arya. Sebab di malam yang samar-samar demikian ini, akan mudah sekali timbul salah mengerti. Laskar Eyangmu itu mungkin sama sekali tak akan menduga bahwa kau akan datang membantu mereka." Kemudian bersama-sama dengan Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara, Arya Salaka berjalan mendahului, untuk melaporkan kehadirannya bersama laskarnya kepada Ki Ageng Sora di Payana. Bersambung ke bab 84. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.